Definisi dan gambaran umum perdagangan manusia. Perdagangan perempuan merupakan kejahatan yang menentang hak asasi manusia perempuan dan feminisme. Kejahatan terhadap perempuan termasuk perdagangan perempuan merupakan isu yang sangat harus dibahas secara kritis. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendefinisikan perdagangan perempuan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, mengundang kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab perempuan sering dijadikan sebagai bahan eksploitasi karena perempuan dianggap lemah oleh kaum pria. Perempuan juga seringkali diabaikan dan tidak dilindungi hak-haknya di dalam lingkungan sosial maupun di dalam pemerintahan. Kekerasan, pernikahan dini, kurangnya pendidikan, serta kebebasan yang didapatkan perempuan juga menjadi suatu hal kekerasan dan ketidakadilan yang didapatkan oleh perempuan. Dalam praktik perdagangan perempuan, trafficking, umumnya perlakuan terhadap perempuan hanya dijadikan sebagai barang yang bisa dinikmati oleh visual. Hal ini sesuai dengan pendapat Daliana yang beranggapan bahwa perempuan di masa sekarang dieksploitasi sebagai barang yang bernilai jual untuk orang lain, tidak memiliki kebebasan, dan hanya dijadikan sebagai budak untuk melayani apapun pemiliknya. Faktor yang paling umum dan adanya eksploitasi bagi kaum perempuan yaitu dorongan dari kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan bagi kaum perempuan, dan lemahnya tata nilai dalam lingkungan sosial hingga dalam lingkup keluarga bagi kaum perempuan menjadi hal-hal yang menjadikan perempuan sasaran yang dianggap lemah dan gampang diperalat. Berdasarkan korban, perdagangan orang dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak, dan pria. Catherine menjelaskan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan untuk dijadikan korban perdagangan, khususnya eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa. Faktor-faktor utama yang menjadikan terjadinya perdagangan perempuan di India antara lain yang pertama, kemiskinan. Berdasarkan Human Poverty Index, India memiliki 260,3 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, di mana 193.200.000 berada di daerah pedesaan yang jauh dari pendidikan. Yang kedua ada sosial budaya. Hasil investasi dari UNIFM menunjukkan bahwa ada 15.000 perempuan India dibunuh setiap tahunnya karena perselisihan mas kawin pada pernikahan yang dijodohkan. Peristiwa ini dikenal dengan istilah dowry death. Selanjutnya, di India yang menjadi akar dari perdagangan perempuan di India adalah devadasi. Menurut adat India kuno, bahwa perempuan sebelum memasuki usia pubertas harus menikah. Yang ketiga, hukum. Di India, The Immortal Trafficking Prevention Act atau ETPA tahun 1986 telah dikeluarkan oleh pemerintah India untuk memberantas perdagangan manusia. Namun, jumlah pemberlakuan hukuman di bawah undang-undang di India masih sangat minim. Wilayah perdagangan manusia atau trafficking yang menjadi pemasok terbesar di kawasan Asia berada di Asia Selatan yang terdata dalam United Nations Office on Drugs and Crimes atau UNODC, menyebutkan Bangladesh, India, Nepal, dan Pakistan sebagai pemasok perdagangan manusia tertinggi di Asia. Asia Selatan diperkirakan menduduki peringkat kedua sebagai pemasok perdagangan manusia terbesar di dunia, dengan jumlah sekitar 150.000 jiwa manusia yang diperdagangkan secara ilegal. India menjadi negara pemasok utama perdagangan manusia, yaitu 90%-nya merupakan perdagangan manusia yang terjadi di dalam negara itu sendiri, yang sisa persentasenya merupakan perdagangan manusia intraregional yang masih menjadi perdagangan antara India dengan negara-negara tetangganya. Data National Crime Records Bureau menunjukkan tren peningkatan kasus yang terdaftar selama 3 tahun ada 1.714 kasus pada tahun 2020 yang menjadi dasar. Jumlah ini meningkat sebesar 27,7% pada tahun 2021 dengan 2.189 kasus terdaftar. Peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan pihak berwenang mendaftarkan 2.250 kasus yang mencerminkan peningkatan lebih lanjut sebesar 2,8% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2022, sebanyak 6.036 orang dilaporkan menjadi korban perdagangan manusia di India
Dari jumlah tersebut, 2.878 adalah anak-anak dan 3.158 adalah orang dewasa. Melalui perdagangan manusia, banyak yang telah dikirim kerja paksa 3.335, eksploitasi seksual 1.983, perbudakan rumah tangga 204, dan pernikahan paksa 195. Yang lebih memprihatinkan adalah identifikasi 6.036 korban dengan anak-anak, bagian yang signifikan 2.878, termasuk 159 anak perempuan. Menurut Biro Catatan Kejahatan Nasional India atau National Crime Records Bureau, lebih dari 6.500 korban perdagangan manusia teridentifikasi di India selama periode tahun 2022, yang 60% diantaranya merupakan perempuan dan anak-anak. Mayoritas korban perdagangan perempuan dipenjual belikan dengan mudah dengan alasan janji pemberian pekerjaan, membeli perempuan dan anak gadis dari keluarga miskin, bahkan penculikan secara paksa. Perempuan dari kasta terendah di India atau Dalit dinikahkan kepada pendeta kuil, lalu dijadikan budak seks oleh pendeta kuil tersebut. Anak perempuan yang berusia 12 tahun dijual kepada pedagang seks di masyarakat, perdesaan, dan beberapa di antaranya dalam keadaan yang paling ekstrim, dipaksa melayani hingga lebih dari 20 pelanggan dalam sehari. Pola jalur perdagangan perempuan di India. India berfungsi sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Korban biasanya berasal dari daerah miskin di India sendiri, serta negara tetangga seperti Bangladesh dan Nepal. Jalur utama perdagangan dimulai dari desa-desa miskin melalui kota-kota besar di India, lalu dilanjutkan ke negara tujuan seperti di Timur Tengah. Wilayah perbatasan India dengan Bangladesh dan Nepal sangat rentan karena pengawasan yang minim dan kemudahan akses lintas batas tanpa dokumen resmi. Hal ini memudahkan jaringan sindikat untuk mengangkut korban secara ilegal. Dalam banyak kasus, korban dipindahkan dari satu distrik ke distrik lain di India sebelum dikirim ke luar negeri. Hal ini memperumit upaya pelacakan. Data menunjukkan bahwa sekitar 90% perdagangan manusia di India terjadi antar wilayah di dalam negeri, dengan perempuan menjadi korban utama untuk eksploitasi seksual dan kawin paksa. Negara-negara tujuan di luar India biasanya menerima korban untuk tujuan kerja paksa atau prostitusi komersial. Modus operandi pelaku perdagangan perempuan. Pelaku perdagangan manusia memanfaatkan kemiskinan, buta huruf, dan posisi perempuan yang rendah sebagai faktor utama perekrutan korban. Mereka menggunakan modus iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi dan kehidupan yang lebih baik untuk menarik perempuan dari keluarga yang rentan dan miskin. Korban kemudian diangkut melalui jalur darat yang rawan pengawasan, seringkali tanpa dokumen resmi, menggunakan jaringan mafia yang tersebar di berbagai kota dan perbatasan. Setelah sampai di tujuan, korban dipaksa bekerja dengan upah yang rendah, tidak bebas berkomunikasi dengan keluarga, dan mengalami eksploitasi seksual atau kerja paksa. Pelaku juga menggunakan agen penempatan kerja ilegal dan sindikat yang mengatur perpindahan korban dari desa ke kota lalu ke negara tujuan. Korban perempuan seringkali kehilangan identitas dan hak hukum sehingga sulit mendapatkan perlindungan atau melarikan diri. Upaya penanganan perdagangan perempuan di India. Sudah ada beberapa upaya penanganan yang dilakukan pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait dalam pemberantasan perdagangan di India. Yang pertama yaitu Undang-Undang Pemerintah India. Pemerintahan India mengupayakan penegakan hukum anti perdagangan manusia. India menyuridikasikan hukum tentang mengkriminalisasikan perdagangan seks dan beberapa bentuk perdagangan tenaga kerja. Pasal 370 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India atau KUHP yang mengkriminalisasi pelanggaran perdagangan manusia yang melibatkan eksploitasi yang mencakup segala tindakan eksploitasi fisik atau segala bentuk eksploitasi seksual, perbudakan, atau praktik yang mirip dengan perbudakan dan perbudakan itu sendiri. Pasal ini menetapkan hukuman dari 7 hingga 10 tahun penjara dan denda untuk pelanggaran korban dewasa 10 hingga penjara seumur hidup, dan dengan untuk pelanggaran melibatkan anak. Hukum di India terbilang cukup ketat, namun adanya ketidakkonsisten dengan definisi hukum tersebut yang membuat perlu adanya
demonstrasi kekuasaan dalam hukum di India. Yang kedua, mendirikan Integrated Anti-Human Trafficking Unit, merupakan hasil bentukan kerjasama dengan UNODC, yaitu proyek yang dikerjakan pemerintah dengan tujuan untuk menurunkan angka perdagangan manusia di India, yang terdiri dari para penegak hukum, yaitu polisi atau jaksa. Yang ketiga, kerjasama dengan National Commission for Women atau NCW. Pemerintah India bekerja sama dengan National Commission for Women dalam menanggulangi kasus perdagangan perempuan di India. Kerjasama ini dimulai dengan diadakannya seminar-seminar serta penyuluhan mengenai perdagangan perempuan serta bahaya bagi seluruh masyarakat India. Seminar ini dilakukan di tempat prostitusi di mana terdapat banyak eksploitasi seks komersil di tempat tersebut. Selain seminar, pemerintah juga mengadakan diskusi penyelamatan para korban perdagangan tersebut terselamatkan dan diberikan perlindungan dan rehabilitasi. Dampak perdagangan terhadap korban. Dampak terhadap korban perdagangan manusia di India. 1. Dampak fisik dan kesehatan. Korban, terutama perempuan dan anak-anak, sering mengalami kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik pada akibat eksploitasi seksual paksa, kehamilan yang tidak diinginkan, menyalahgunakan obat-obatan dan kontrasepsi. Banyak yang menderita luka permanen serta penyakit penular seksual seperti AIDS, kondisi kerja paksa yang berat dengan upaya sangat kecil juga memperburuk kesehatan fisik korban. 2. Dampak psikologis dan emosional. Para korban mengalami stres berat, depresi, dan trauma psikologis akibat kekerasan dan eksploitasi yang dialami. Banyak yang menghasilkan diri dari kehidupan sosial dan keluarganya, kehilangan kesempatan berkembang sosial, moral, dan seksual. Trauma ini seringkali bersifat permanen dan sulit disembuhkan. Penyebabnya rasa percaya diri dan intimidasi negatif dari masyarakat dapat memperparah kondisi mental korban. 3. Dampak sosial. Korban sering dikuncikan oleh masyarakat dan mengalami stigma sosial yang menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan registrasi ke lingkungan sekitar. Perdagangan manusia juga memperburuk kondisi kemiskinan dan ketimpangan sosial di India, karena korban yang seharusnya bisa berkontribusi secara produktif justru terjebak dalam kondisi perbudakan moral. 4. Dampak ekonomi. Banyak korban yang dijanjikan bekerja dengan upaya layak namun akibat pendapatan imigrasi yang sangat kecil, sementara mereka harus bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak manusiawi, dan definisi yang menambah beban ekonomi dan sosial bagi perempuan serta meningkatkan angka kemiskinan. Hampir mustahil bagi orang yang hidup dalam kemiskinan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jumlah perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial di India sangat besar. Perdagangan perempuan di India telah menjadi bisnis internasional dan memiliki potensi keuntungan yang sangat besar bagi sindikat kejahatan terorganisir. Kebijakan pemerintah ternyata sulit untuk diimplementasikan akibat dari faktor pendorong terjadinya perdagangan tersebut. Merupakan perilaku yang dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. India yang masih dibayang-bayangi oleh kasta membuat korban perempuan meningkat drastis. Akibat dari kesenjangan sosial yang terjadi, jumlah korban yang tidak dapat dipastikan dengan signifikan dikarenakan melonjaknya terus-menerus tanpa henti dari kegiatan perdagangan kekerasan pada manusia di India. Akibat dari lemahnya tindakan yang diambil, kasus perdagangan manusia di India tidak akan terselesaikan dengan mudah begitu saja.